Jangan menoleh ke belakang. Malam itu, langit gelap tanpa bintang, dan angin berhembus membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Aku duduk di meja belajarku, mencoba fokus pada tugas yang harus kuselesaikan. Tapi pikiranku terasa berat. Setiap kali aku menundukkan kepala untuk membaca, bulu kuduku meremang tanpa alasan yang jelas. Suasana di rumah terasa berbeda malam ini. Lebih sunyi dari biasanya, seperti ada sesuatu yang mengintai dari balik bayangan. Tiba-tiba, dari atas genteng terdengar suara duk, seperti batu jatuh menghantam genting. Aku tersentak, jantungku berdegup kencang, dan keringat dingin mulai mengalir di pelipisku. Aku menahan napas, mencoba mendengar lebih jelas, hanya keheningan yang menjawab. Namun, belum sempat aku menghela napas lega, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, diikuti oleh suara gesekan seperti sesuatu merayap di atap. Dengan tangan gemetar, aku meraih senter yang tergeletak di meja. Aku berusaha meyakinkan diriku sendiri bahwa mungkin itu hanya kucing liar yang bermain di atas rumah. Tapi firasatku berkata lain. Rumah ini sudah lama ditinggali keluargaku, dan tidak pernah sekalipun aku mendengar suara seperti ini. Suara ketukan pelan tiba-tiba bergema dari jendela kamar, membuat tubuhku membeku. Aku menatap ke arah jendela yang tertutup tirai tipis. Ada bayangan samar di baliknya, berdiri diam, tidak bergerak. Dadaku terasa sesak, seperti ada sesuatu yang menekan kuat-kuat. Dengan napas tertahan, aku memberanikan diri mendekat, menggenggam erat senter di tanganku. Jari-jariku gemetar saat aku mengangkat tirai sedikit. Berharap itu hanya bayangan pohon atau sesuatu yang bisa dijelaskan dengan logika. Namun, saat mataku menatap keluar, aku melihat sesuatu yang membuat darahku berdesir. Sepasang mata merah menyala, menatap langsung ke arahku dari balik kaca jendela. Aku tersentak mundur, nyaris menjatuhkan senter. Ketika aku kembali menatap jendela, sosok itu sudah menghilang, seolah-olah hanya ilusi yang dimainkan oleh pikiranku sendiri. Namun, aku tahu betul apa yang baru saja kulihat. Napasku memburu, dan detak jantungku terasa bergemuruh di telingaku. Aku tidak bisa tetap diam di kamar ini. Dengan cepat, aku membuka pintu dan berlari ke ruang tamu, berharap menemukan seseorang yang bisa menenangkanku. Namun, rumah terasa begitu sunyi. Ayah dan ibu sudah tidur, dan adikku yang masih kecil terlelap di kamarnya. Aku berdiri di tengah ruang tamu, mencoba berpikir jernih. Mungkin aku hanya terlalu lelah, pikirku. Namun, sebelum aku bisa meyakinkan diri sendiri, suara itu datang lagi. Kali ini bukan dari atas genteng, tapi dari dalam rumah. Suara langkah kaki terdengar di lorong sempit menuju dapur. Suara itu pelan, seperti seseorang yang berusaha untuk tidak menimbulkan kebisingan. Aku merasa ingin berlari keluar rumah, tapi kakiku terasa berat. Dengan senter masih dalam genggaman, aku melangkah perlahan menuju lorong. Rasa takut semakin menyesakkan dada. Ketika aku sampai di ujung lorong, kulihat dapur tampak gelap. Hanya diterangi cahaya remang dari lampu kulkas yang terbuka sedikit. Aku tahu betul
Tadi pintu kulkas tertutup rapat. Aku menelan ludah dan memberanikan diri mendekat. Saat aku mengulurkan tangan untuk menutup pintu kulkas, tiba-tiba suara napas berat terdengar dari balik meja makan. Tanganku membeku di udara. Aku tahu aku tidak sendiri. Aku mengarahkan senter ke arah meja makan dan melihat sosok bayangan besar berjongkok di sana. Kulitnya hitam pekat, matanya merah membara. Saat cahayaku menyentuhnya, ia mengangkat wajahnya perlahan, memperlihatkan senyum lebar yang tidak manusiawi. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tersangkut di tenggorokan. Tiba-tiba, lampu rumah berkedip-kedip sebelum akhirnya padam sepenuhnya. Gelap total. Dan dalam kegelapan itu, aku mendengar langkah berat mendekat. Aku berdiri terpaku di tempatku, tidak bisa bergerak. Napasku tertahan, jantungku berdebar begitu kencang hingga terasa menyakitkan di dada. Dalam kegelapan yang pekat, aku hanya bisa mendengar suara langkah berat yang semakin dekat. Setiap detiknya terasa seperti selamanya, seperti sesuatu yang tak kasat mata sedang mendekatiku perlahan. Aku mencoba menyalakan senter yang masih kugenggam erat, tetapi jari-jariku terasa kaku, gemetar hebat. Cahaya senter akhirnya menyala, menerangi lorong sempit di depanku. Namun, saat aku menyorotkan cahaya itu, aku melihat sesuatu yang membuat tubuhku bergetar. Di ujung lorong, sesosok bayangan berdiri diam. Tubuhnya tinggi dan kurus dengan wajah yang tidak terlihat jelas. Bayangan itu tidak bergerak, tetapi aku bisa merasakan tatapannya yang menusuk, seperti mempelajari setiap gerak-gerikku. Aku ingin mundur, tetapi kakiku terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahanku di tempat. Tiba-tiba, bayangan itu mulai bergerak. Perlahan langkahnya bergema di lorong sempit yang semakin terasa sesak. Aku ingin berlari, tetapi tubuhku tak bisa bereaksi dengan cepat. Saat aku mencoba berbalik, suara lirih terdengar dari belakangku. Jangan lihat ke belakang. Aku merasakan napas hangat di tengkukku. Suara itu begitu dekat, begitu nyata. Aku ingin berteriak, tetapi suara itu seakan membungkam mulutku. Tanpa berpikir panjang, aku memejamkan mata dan mulai melangkah mundur, berharap apapun yang ada di belakangku akan pergi. Namun, saat aku membuka mata lagi, aku melihat bayangan itu tepat di depan wajahku. Aku jatuh tersungkur, senterku terlempar ke lantai dan berputar beberapa kali sebelum akhirnya mati. Kini aku kembali terjebak dalam kegelapan total, dengan sesuatu yang tak bisa kulihat mengintai dari sekelilingku. Aku terbangun di ruangan yang tidak kukenal. Dinding-dindingnya penuh dengan coretan aneh, seperti simbol-simbol yang ditulis dengan darah. Aroma busuk menusuk hidungku, membuat perutku mual. Aku berusaha bangkit, tetapi tubuhku terasa kaku, seolah ada sesuatu yang menahanku. Tiba-tiba, terdengar suara bisikan dari sudut ruangan. Bisikan itu lirih, nyaris tak terdengar, namun aku bisa merasakan kehadiran seseorang atau sesuatu di dekatku. Aku menggerakkan mataku dengan panik, mencoba mencari sumber suara. Bayangan hitam merayap di lantai, mendekat perlahan-lahan. Sosok itu tidak memiliki wajah,
hanya kegelapan pekat yang bergerak tak beraturan. Aku mencoba menjerit, tetapi suara itu tertahan di tenggorokanku. Sosok itu kini berdiri tepat di hadapanku, mengulurkan tangan panjangnya yang kurus dan menyeramkan. Tangannya dingin saat menyentuh wajahku, meninggalkan sensasi terbakar di kulitku. Aku meronta, mencoba melepaskan diri, tetapi semakin aku melawan, semakin kuat cengkeramannya. Di luar ruangan, aku mendengar suara ketukan bertubi-tubi di pintu. Aku tidak tahu apakah itu pertolongan atau justru sesuatu yang lebih buruk. Pintu itu terbuka perlahan, dan dari baliknya muncullah sosok yang lebih tinggi dan lebih mengerikan. Matanya berkilat merah, giginya tajam dan runcing. Aku tahu aku tidak akan bisa lari dari sini. Aku berdiri terpaku di lorong, mendengar suara napas berat yang mendekat dari balik kegelapan. Senter di tanganku bergetar hebat. Cahayanya menari-nari di dinding yang kini tampak penuh dengan noda hitam mengerikan, seperti tangan-tangan yang mencakar permukaannya. Tiba-tiba, suara itu semakin mendekat. Aku melihat sesuatu merayap di lantai. Sosok dengan tangan panjang dan jari-jari yang mencengkeram lantai kayu. Wajahnya tertutup bayangan, tapi aku bisa melihat senyum mengerikan yang lebar, menampilkan deretan gigi tajam berlumuran darah. Aku mundur perlahan, napasku tercekat. Langkahku terhenti ketika merasakan sesuatu menyentuh punggungku. Jantungku hampir berhenti saat aku menyadari bahwa itu adalah tangan-tangan yang kurus dan dingin, mencengkeram bahuku dengan erat. Aku menoleh dengan gerakan lambat, dan yang kulihat adalah wajah mengerikan. Matanya kosong, hitam seperti jurang tanpa dasar. Wajahnya tampak membusuk, dengan luka-luka menganga yang mengeluarkan cairan gelap. Aroma busuk menyengat memenuhi udara. Aku menjerit dan meronta, mencoba melepaskan diri. Namun, semakin aku berusaha, semakin kuat cengkeramannya. Sosok ini membuka mulutnya, mengeluarkan suara lengkingan tinggi yang membuat telingaku berdenging. Aku merasa kepalaku berputar, pandanganku mulai kabur. Aku terjatuh ke lantai, tubuhku gemetar hebat. Cahaya senter jatuh ke arah sudut ruangan, menyoroti sesuatu yang membuat darahku membeku. Bayangan hitam yang lebih besar berdiri di ujung lorong, menatapku dengan mata yang bersinar merah. Aku merasakan tubuhku ditarik mundur oleh tangan-tangan yang mencengkeramku. Ruangan ini tidak lagi seperti rumahku. Dinding-dindingnya kini dipenuhi oleh bayangan yang bergerak, berbisik dalam bahasa yang tidak bisa kupahami. Aku mencoba berteriak, tapi suara itu tak pernah keluar. Semuanya menjadi gelap. Dan saat itu aku membuka mata, aku sudah berada di tempat lain. Sebuah ruangan gelap penuh dengan cermin-cermin besar yang retak. Di setiap cermin ada diriku yang terpantul, tapi bukan aku yang sesungguhnya. Mata mereka merah, mulut mereka menyeringai, dan mereka bergerak meskipun aku diam. Aku terperangkap, dan sesuatu sedang mengawasiku dari balik bayangan. Aku membuka mata dan mendapati diriku terbaring di lantai dingin. Cahaya remang-remang dari lampu yang berkelip-kelip membuat bayangan di sekitarku tampak bergerak, seolah memiliki nyawa sendiri. Aku mencoba bangkit,
tapi tubuhku terasa lemas, seakan ada beban tak kasat mata yang menindihku. Suara napas berat terdengar di sudut ruangan. Aku menoleh perlahan dan melihat sesosok makhluk berdiri di sana. Tubuhnya tinggi dengan wajah yang nyaris tidak terlihat di kegelapan. Mata merahnya kembali menatapku, seperti sebelumnya di jendela. Kali ini makhluk itu tidak hanya diam. Ia mulai melangkah mendekat. Setiap langkahnya menimbulkan suara seretan yang menyesakkan dada. Aku ingin menjerit tapi tidak bisa. Mulutku terbuka, namun tidak ada suara yang keluar. Ketakutan menelanku berbulat-bulat. Tiba-tiba, suara ketukan bergema dari pintu kamar. Aku tidak tahu apakah itu seseorang yang datang menolong atau justru sesuatu yang lebih buruk. Aku menoleh ke arah pintu, dan saat kembali melihat ke sudut ruangan, makhluk itu sudah menghilang. Namun, ketukan itu semakin keras, semakin mendesak. Aku tahu, apapun yang ada di balik pintu itu sedang menunggu untuk masuk. Aku merangkak mundur hingga punggungku menempel di dinding. Ketukan itu berubah menjadi gedoran, diiringi suara bisik yang lirih, namun begitu menusuk telinga. Bukakan pintunya, aku tahu kau ada di dalam. Darahku terasa membeku. Tanganku gemetar saat meraih ponsel di saku, tapi layar ponselku hanya menampilkan distorsi aneh, seolah sesuatu telah mengganggu sinyalnya. Aku mencoba menyalakan lampu, tapi tombol saklar tidak berfungsi. Kegelapan semakin pekat, seperti ada bayangan yang merayap dari setiap sudut ruangan. Tiba-tiba, aroma busuk menyengat memenuhi kamar. Bau yang menyerupai daging busuk yang sudah lama membusuk. Aku menutup hidung dengan tangan gemetar, namun aroma itu semakin kuat. Dari celah bawah pintu, cairan hitam pekat mulai merembes masuk, menggeliat seperti memiliki nyawa sendiri. Aku mencoba berpikir jernih, mencari jalan keluar. Namun sebelum aku sempat bergerak, suara itu kembali terdengar. Kali ini tepat di belakangku. Jangan menoleh, suara itu berbisik di telingaku. Aku menahan napas, tubuhku membeku. Sesuatu yang dingin dan kasar menyentuh bauku. Sentuhan itu terasa seperti jari-jari kurus dengan kuku panjang yang mencengkeram kulitku perlahan. Seketika udara di sekitarku terasa berat, seolah ada sesuatu yang menyedot seluruh oksigen dari ruangan. Tubuhku menggigil, dan sebelum aku bisa bereaksi lebih jauh, sebuah bisikan lain terdengar. Kali ini lebih dekat, nyaris di dalam kepalaku sendiri. Aku sudah di sini. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku duduk di sudut kamar. Tubuhku membeku dalam ketakutan. Pintu masih tertutup rapat, tapi suara ketukan yang kini berubah menjadi cakaran di permukaannya membuat pikiranku semakin kacau. Aku menggenggam senter erat-erat, tapi cahaya yang dipancarkannya semakin redup, seperti ada sesuatu yang menyedot energinya. Lalu, aku mendengar suara, bukan lagi bisikan, melainkan sesuatu yang lebih menakutkan. Tangisan lirih seorang perempuan. Tangisan itu terdengar dari dalam ruangan ini. Padahal aku yakin tidak ada orang lain di sini selain aku. Aku mencoba menguatkan diri, mengarahkan senter ke sekeliling ruangan. Namun, begitu cahaya itu menyorot ke sudut kamar, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Sosok perempuan dengan rambut panjang terurai,
berdiri membelakangiku. Tubuhnya kurus kering dengan gaun putih yang tampak kotor dan sobek-sobek. Kepalanya perlahan menoleh, terlalu lambat dan tidak wajar, hingga akhirnya wajahnya menghadapku. Matanya kosong, hitam pekat, dan mulutnya terbuka lebar, seperti ingin menjerit tetapi tidak mengeluarkan suara. Aku terpaku, tidak bisa bergerak. Kemudian, tiba-tiba semua suara menghilang. Tangisan itu berhenti, ketukan di pintu lenyap, dan ruangan menjadi hening total. Aku berpikir ini sudah berakhir, sampai aku merasakan napas dingin di tengkukku. "Jangan menoleh," sebuah suara berbisik. Kali ini bukan berasal dari sosok di depan, melainkan dari belakangku. Tubuhku semakin membeku. Ketakutan mencekik tenggorokanku. Aku tahu jika aku menoleh, aku akan melihat sesuatu yang seharusnya tidak kulihat. Lalu sesuatu menyentuh pundakku. Aku menutup mata, berharap ini hanya mimpi buruk. Namun suara itu kembali, lebih dekat. "Kau tidak bisa lari." Aku tidak tahu sudah berapa lama aku terjebak dalam kegelapan ini. Setiap kali aku mencoba mencari sumber cahaya, seolah ada sesuatu yang menghalanginya. Bahkan senter di tanganku kini mati total. Aku hanya bisa mendengar napasku sendiri yang memburu, bercampur dengan bisikan-bisikan samar yang datang dari segala arah. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar mendekat. Aku menahan napas, berharap itu hanya imajinasiku. Namun suara itu semakin keras. Sesuatu atau seseorang berjalan menghampiriku dalam kegelapan pekat ini. Aku tidak bisa melihatnya, tapi aku bisa merasakan keberadaannya. Kemudian sesuatu menyentuh bahuku. Aku tersentak dan mundur beberapa langkah, hampir kehilangan keseimbangan. Dingin, sentuhan itu begitu dingin hingga menusuk kulitku. Aku menggigil, tubuhku lemas oleh ketakutan yang luar biasa. Lalu tanpa peringatan, sesuatu berbisik tepat di telingaku. "Jangan menoleh." Suara itu begitu dekat, begitu nyata. Aku bisa merasakan embusan napasnya di kulitku. Aku menutup mataku erat-erat, mencoba mengabaikan suara itu, tapi tubuhku gemetar hebat. Ketika aku akhirnya memberanikan diri untuk membuka mata, aku menyadari sesuatu yang mengerikan. Aku tidak lagi berada di rumahku. Di sekelilingku hanya ada kabut tebal dan pohon-pohon mati yang menjulang ke langit kelam. Udara di sekitarku begitu berat, seperti ada sesuatu yang menekan dadaku. Aku mencoba melangkah, tapi tanah di bawah kakiku terasa lembek, seolah aku berdiri di atas sesuatu yang bukan tanah biasa. Di kejauhan, samar-samar aku melihat bayangan. Sosok hitam tinggi dengan mata merah menyala berdiri diam, mengamatiku. Perlahan, ia mulai melangkah mendekat. Aku ingin berlari, tapi tubuhku tidak bisa digerakkan. Sosok itu semakin dekat, dan aku bisa melihat wajahnya dengan jelas. Wajah yang sama seperti yang kulihat di jendela malam itu. Aku ingin menjerit, tapi suara itu kembali berbisik di telingaku. "Kau sudah terlambat." Aku berdiri terpaku, napasku memburu. Sosok hitam tinggi itu kini hanya beberapa langkah dariku. Ia tidak bergerak, hanya menatap dengan mata merahnya yang bersinar di antara kegelapan. Aku ingin berlari, ingin kabur dari tempat ini. Tapi tubuhku terasa seolah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata.
Kabut semakin tebal di sekelilingku, menelan suara-suara lain. Aku mulai merasa kehilangan arah. Kemudian bisikan itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih menyeramkan. Kau sudah menjadi bagian dari kami. Tiba-tiba aku merasakan sesuatu mencengkeram pergelangan kakiku. Aku menunduk dan melihat tangan-tangan hitam muncul dari tanah, mencengkeram kakiku dengan kuat. Aku menjerit, mencoba menarik diri, tapi semakin aku berusaha, semakin erat genggaman itu. Rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhku, membuat tulang-tulangku terasa membeku. Dari kejauhan, aku mendengar suara tangisan, suara yang familiar. Aku mencoba mencari sumbernya, dan di tengah kabut, aku melihat sesuatu yang membuat dadaku terasa sesak. Sosok itu adalah diriku sendiri. Aku melihat bayangan lain dari diriku sendiri, berdiri diam dengan wajah penuh ketakutan. Tapi ada yang berbeda. Matanya kosong, wajahnya pucat, seperti mayat yang sudah lama terkubur. Bayanganku itu menatapku dan mengangkat tanganku perlahan menuju ke belakangku. Dengan jantung berdebar, aku menoleh, dan di sana, hanya beberapa sentimeter dari wajahku, sosok hitam itu sudah berdiri. Senyumnya semakin lebar, memperlihatkan deretan gigi tajam yang berlumuran darah. Aku menjerit, tapi jeritanku hanya bergema dalam kehampaan. Aku tak tahu sudah berapa lama aku berada dalam kegelapan ini. Setiap langkah yang kuambil seolah membawaku lebih jauh ke dalam jurang tanpa dasar. Suara napas berat terdengar di sekelilingku, seperti ada sesuatu yang mengikuti setiap gerakanku. Aku meraba-raba dinding, mencari jalan keluar, namun yang kurasakan hanyalah dinginnya tembok batu yang kasar. Tiba-tiba sesuatu menyentuh bahuku. Aku menoleh dengan cepat, mengarahkan senterku, tapi tidak ada siapa-siapa, hanya bayangan hitam yang bergetar di sudut ruangan. Aku merasakan udara di sekelilingku semakin dingin, seperti ada sesuatu yang merayap di dalam tulangku. Dan kemudian suara itu terdengar lagi, bisikan pelan yang menggema di telingaku. Kau sudah terlambat, sekarang kau milik kami. Aku mencoba berlari, tapi langkahku berat. Seolah-olah ada tangan-tangan tak terlihat yang menarikku ke bawah. Kegelapan di sekelilingku semakin pekat, dan dari dalam kegelapan itu, sosok-sosok bermata merah mulai bermunculan satu persatu. Mereka bergerak mendekat, menyeringai dengan mulut menganga, memperlihatkan gigi-gigi tajam yang berlumuran darah. Aku ingin menjerit, tapi suaraku tak keluar. Dari kejauhan, aku melihat sebuah pintu. Itu mungkin satu-satunya jalan keluar. Aku mengumpulkan sisa keberanianku dan berlari sekuat tenaga. Tapi sebelum aku bisa mencapainya, sesuatu menarik kakiku dengan paksa. Aku jatuh terjerembab. Wajahku menghantam lantai keras yang dingin. Ketika aku menoleh ke belakang, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku berhenti berdetak sejenak. Sosok itu bukan hanya makhluk menyeramkan. Itu adalah aku, versiku yang lain, dengan mata kosong dan tubuh yang membusuk. Aku mencoba berjuang melepaskan diri, tetapi genggaman sosok itu semakin kuat. Aku merasa tubuhku tertarik ke dalam kegelapan yang lebih dalam lagi. Seolah-olah aku akan terkubur selamanya di tempat ini. Aku merasakan kesadaranku mulai memudar.
Apakah ini akhir dari segalanya? Aku tersentak bangun, dadaku naik turun, napasku tersengal-sengal. Aku masih berada di dalam rumah, atau setidaknya itu yang kupikirkan. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Cahaya di sekelilingku redup, seolah-olah dunia ini diselimuti kabut kelam yang menyesakkan. Aku menoleh ke sekeliling, tapi tidak ada satupun benda di rumahku yang terlihat nyata. Semuanya seperti bayangan samar, bergetar seperti ilusi yang siap menghilang kapan saja. Aku mencoba bergerak, tapi ku terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahanku di tempat. Aku menatap ke bawah dan melihat tangan-tangan hitam keluar dari lantai, mencengkeram pergelangan kakiku. Aku meronta, mencoba melepaskan diri, tapi semakin aku berusaha, semakin erat cengkeraman mereka. Dari kejauhan, suara langkah kaki mendekat. Sosok yang kulihat di dapur kini berdiri di ujung lorong, lebih besar dari sebelumnya. Matanya merah membara, tubuhnya menggeliat seperti asap pekat. Perlahan, ia mulai berjalan ke arahku. Setiap langkahnya meninggalkan jejak hitam di lantai kayu. Aku ingin berteriak, tapi tenggorokanku terasa tercekat. "Tolong!" Suaraku keluar dengan lembah, hampir tidak terdengar. Sosok itu semakin dekat. Aku bisa merasakan hawa dingin yang menguar darinya, menusuk kulitku seperti es. Aku memejamkan mata, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Namun, ketika aku membuka mata, aku tidak lagi berada di rumahku. Aku berdiri di tengah ruangan gelap, dikelilingi bayangan-bayangan yang berbisik namaku dengan suara yang terdistorsi. Aku mencoba melangkah mundur, tapi sesuatu menyentuh pundakku. Aku berbalik, dan yang kulihat adalah wajahku sendiri, tersenyum dengan mata kosong, dan senyum yang terlalu lebar untuk menjadi manusia. Aku ingin lari, tetapi bayangan di sekelilingku mulai mendekat, menutup semua jalan keluar. Aku tidak bisa melarikan diri. Aku telah terperangkap. Aku mencoba bergerak, tapi ku tetap terpaku di tempat. Bayangan-bayangan yang mengelilingku semakin dekat. Bisikan mereka semakin keras, menggaung dalam kepalaku. Suara mereka bukan lagi sekedar panggilan namaku, melainkan gumamam dalam bahasa yang tak kupahami. Napasku tersengal dan tubuhku mulai bergetar. Tiba-tiba, salah satu bayangan itu merentangkan tanganku ke arahku. Jemarinya panjang dan kurus, mencakar udara seolah mencoba meraih tubuhku. Aku mundur selangkah, tetapi tangan itu terus mendekat. Saat hampir menyentuh kulitku, tubuhku terasa seperti tersedot ke dalam pusaran kegelapan yang menghisap seluruh kesadaranku. Ketika aku membuka mata lagi, aku berada di sebuah ruangan sempit dengan dinding yang dipenuhi coretan aneh. Udara terasa pengap, dan aroma busuk memenuhi hidungku. Aku melangkah dengan hati-hati, menyadari bahwa lantai yang kupijak terasa basah. Jantungku berdetak semakin cepat saat aku menyadari bahwa cairan itu berwarna merah gelap darah. Aku berusaha menahan rasa takut dan mencari jalan keluar. Namun ruangan ini seolah tak memiliki pintu atau jendela. Aku meraba dinding, mencari celah, tetapi yang kudapatkan hanyalah permukaan dingin dan kasar. Lalu, tiba-tiba dari balik coretan di dinding, muncul sepasang mata merah menyala.
Sesuatu ada di sana, memperhatikanku. Sosok itu perlahan merayap keluar dari dinding. Tubuhnya hitam pekat dengan bentuk yang terus berubah-ubah. Ia membuka mulutnya, mengeluarkan suara jeritan yang menusuk telinga. Aku menutup telingaku, mencoba menahan rasa sakit yang menjalar di kepalaku. Lalu, suara lain terdengar, suara seseorang memanggil namaku. Aku menoleh dan melihat bayangan seorang perempuan di sudut ruangan. Wajahnya pucat dan matanya kosong. Ia mengulurkan tangannya padaku, seolah-olah ingin menolong. Aku ragu sejenak, tetapi ketika sosok hitam di dinding mulai mendekat, aku tak punya pilihan lain. Aku meraih tangan perempuan itu, dan seketika itu pula, ruangan menjadi koridor panjang dengan cahaya redup di ujungnya. Aku mengikuti perempuan itu. Langkahku tergesa-gesa. Suara jeritan dari belakang semakin keras, dan aku bisa merasakan sesuatu mengejarku. Perempuan itu berlari semakin cepat, sementara aku berusaha mengikutinya sebisaku. Namun, ketika aku hampir mencapai ujung koridor, perempuan itu tiba-tiba berhenti. Ia menoleh ke arahku dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Jangan berhenti, apapun yang terjadi, teruslah berlari," bisiknya sebelum menghilang ke dalam bayangan. Aku tidak mengerti, tetapi aku tahu aku harus terus berlari. Aku melihat ke belakang dan melihat sosok hitam itu semakin dekat. Aku mempercepat langkahku, mencoba menggapai cahaya di ujung koridor. Namun, tepat saat aku akan mencapainya, sesuatu mencengkeram pergelangan kakiku dan menarikku kembali ke dalam kegelapan. Aku menjerit, tetapi suaraku tak terdengar. Aku menjerit sekuat tenaga, tapi tidak ada suara yang keluar dari tenggorokanku. Kegelapan itu membawaku semakin jauh dari cahaya di ujung koridor. Tubuhku terasa ringan, seolah melayang di dalam kehampaan. Aku meronta, mencoba melepaskan diri dari cengkeraman tangan-tangan tak kasat mata yang menarikku ke dalam kegelapan abadi. Tiba-tiba, aku merasakan sesuatu yang hangat menyentuh tanganku. Sebuah cahaya kecil muncul di kejauhan, dan di dalamnya aku melihat sosok perempuan yang tadi menolongku. Aku mengulurkan tangannya lagi, kali ini dengan ekspresi yang lebih jelas, penuh kesedihan dan harapan. Aku berusaha menjangkau tangannya, tetapi bayangan hitam itu semakin kuat menahanku. Aku merasa tubuhku perlahan tenggelam ke dalam sesuatu yang terasa dingin dan lengket, seperti lumpur hitam yang ingin menelanku bulat-bulat. Perempuan itu berbisik sesuatu yang samar. Tiap kali ini aku bisa mendengarnya dengan jelas. Panggil namaku. Aku terdiam. Nama? Aku tidak tahu siapa dia. Tapi di dalam kepalaku, sebuah nama muncul begitu lama. Seolah-olah aku pernah mengenalnya di kehidupan lain. Laras, aku berbisik lemah. Begitu aku mengucapkan nama itu, cahaya di sekeliling perempuan itu bersinar lebih terang, menyebar ke seluruh ruangan dan mengusir bayangan hitam yang mengelilingiku. Aku merasakan genggaman pada kakiku melemah. Aku menarik napas panjang dan mengulangi namanya dengan lebih keras. Laras. Tiba-tiba, seluruh dunia berguncang. Suara jeritan melengking terdengar dari segala arah. Dan kegelapan mulai terpecah menjadi serpian kecil
yang menghilang dalam cahaya. Aku merasa tubuhku ditarik keluar dengan kekuatan yang luar biasa. Seperti ada sesuatu yang menghempaskanku ke dunia lain. Aku membuka mata. Aku kembali ke kamarku. Aku terduduk di lantai. Napasku memburu. Keringat dingin membasahi tubuhku. Lampu kamar masih menyala. Dan suara malam yang sunyi menyelimuti suasana. Aku menoleh ke jendela, tempat aku pertama kali melihat sosok mengerikan itu. Tidak ada apa-apa di sana. Aku menghela napas lega, tetapi ketenangan itu hanya bertahan sesaat. Ketika aku mencoba berdiri, sesuatu menarik perhatianku. Di lengan kananku, ada bekas jari-jari hitam, seperti luka bakar yang baru saja memudar. Aku tidak bermimpi, semua itu nyata. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan pikiranku. Tetapi sebelum aku bisa berpikir lebih jauh, angin malam berhembus masuk melalui celah jendela yang sedikit terbuka. Bersamaan dengan itu, terdengar bisikan halus yang sangat familiar. "Terima kasih." Aku membeku. Itu suara Laras. Aku menatap jendela dengan perasaan campur aduk. Apakah aku benar-benar berhasil menyelamatkannya? Atau apakah ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar? Di luar, bayangan malam masih mengintai.